Selamat pagi para pemirsa dan peserta acara Career Outlook yang diselenggarakan pada hari ini. Kita bersyukur bisa bertemu dan diberi kesempatan untuk bisa berjumpa di hari yang spesial ini. Ini adalah rangkaian serial diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya dengan berbagai macam topik, menyangkut berbagai macam prodi juga. Dan pada hari ini kita diberi kesempatan yaitu prodi akuntansi untuk mengekspos prodi akuntansi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Toto Budi Santoso. Saya staf pengajar di program studi akuntansi. Belum terlalu lama, tahun ini 22 tahun saya bergabung di prodi akuntansi sebagai dosen. Pada hari ini, hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial, Pak Guido. Selamat pagi, Pak Guido, yang ada di Kudus. Beliau adalah alumnus program studi akuntansi. Nanti akan saya perkenalkan beliau ini. Pak Guido lahir di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Wah, ini peruntungannya berlabuh di Jawa ya, Pak ya. Tanggal 2 Mei, tahunnya saya rahasiakan ini kan. Ya. Tapi kira-kira ya seumuran dengan Pak Toto lah gitu ya. Cuma Pak Toto lebih tua dikit gitu kan. Wajah kelihatannya lebih muda Pak Toto ya Pak Guido ya. Muda Pak Toto, Pak. Masuk di program studi akuntansi tahun 94. Dan setelah lulus kelihatannya ini beliau sangat setia di satu korporasi besar di Indonesia ini, yaitu di PT Jarum. Jadi 18 tahun berkarir di PT Jarum dan 3 tahun yang lalu ini beliau dipromosikan untuk ikut mengelola salah satu pilar usaha Jarum yaitu PT Hartono Istana Teknologi yang produknya saya kira sudah sangat kita kenal yaitu Polytron. Nah, para peserta dan pemirsa, para mahasiswa, calon mahasiswa dan juga para alumni yang join di streaming live YouTube dan juga rekan-rekan yang bisa join di Zoom. Beberapa serial seminar akhir-akhir ini rupa-rupanya menempatkan prodi akuntansi seakan-akan dalam posisi yang berbahaya. Seperti kemarin ini ada seminar yang diselenggarakan oleh Turnitin. Ini mengekspos salah satu hasil studi yang dilakukan pada tahun 2018, bahkan ini sebelum terjadi pandemi gitu ya. Mereka mengkategorikan ada top 10 emerging profession dan top 10 declining profession. Dan sialnya gitu ya, akuntansi itu masuk dalam top 10 declining profession. Bahkan ini di nomor 2 ya nih, top 10 declining profession, nomor 2-nya adalah accounting, bookkeeping, and payroll clerk. Nah, ini bisa jadi informasi ini memberi keraguan bagi calon mahasiswa. Apa betul ini bahwa akuntansi masuk dalam era declining? Yang bisa jadi kalau tidak kita kupas, tidak kita bahas secara mendetil, ini menjadi informasi yang kemudian menyurutkan minat. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya saya mau memaknai top 10 declining itu bukan istilah yang tepat. Tetapi yang tepat adalah bahwa kita
berada di pilar atau bidang ilmu yang harus melakukan transformasi. Saya kira transformasi ini selain di bidang akuntansi, saya kira juga akan dialami di bidang-bidang yang lainnya. Nah, untuk membuktikan dan menguatkan bahwa keyakinan saya ini tidak akan mengalami declining, cuma kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh untuk melakukan transformasi. Kita akan banyak berbincang dengan pelaku, gitu kan, pelaku yang setiap harinya, setiap jamnya membidangi akuntansi. Dan pada kesempatan ini Pak Guido akan bercerita banyak pengalaman beliau pada saat kuliah dan juga 21 tahun berkarya di korporasi besar. Saya kira akan menjadi informasi yang berharga untuk membukakan mata kita terhadap apa yang sekarang ini harus kita siapkan supaya kita sungguh-sungguh nanti beberapa waktu ke depan kita sungguh siap untuk memasuki dunia kerja yang memang betul mengalami perubahan yang sangat cepat dan kemudian dipercepat lagi oleh adanya pandemi ini. Nah, saya tidak boleh berpanjang lebar. Ini nanti malah jadi kuliah nanti ya Pak Guido ya, nggak boleh ini. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Guido untuk berbagi pengalaman dan juga nanti arahan-arahan maupun pandangan apa yang sebaiknya disiapkan dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk bidang ilmu akuntansi ini dan juga khususnya kami di program studi untuk mengelola lebih baik program studi ini. Saya persilahkan Pak Guido. Ya, terima kasih Pak Toto, Bu Rustiana, terima kasih. Saya itu mungkin sama Pak, kalau Pak Toto tadi 22 tahun, saya juga baru 21 tahun Pak berkarir di korporasi. Nah, jadi topik yang menarik Pak Toto, kalau saya ngelihat tadi ada statement atau ada komentar top 10 declining, ada benernya, tapi saya juga tidak 100% setuju Pak. Karena kalau dunia usaha atau dunia bisnis itu tidak pakai laporan keuangan lagi, saya setuju Pak. Tapi kenyataannya laporan keuangan sampai kapanpun tetap dibutuhkan untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Apakah laporan keuangan itu hasil dari pekerjaan dari teman-teman bidang ilmu yang lain? Enggak. Itu justru adalah bidang ilmu kita, bidang ilmu akuntansi. Jadi percayalah bahwa kalau declining ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau kita optimis, selalu ada peluang. Ya, kembali lagi saya bilang, selama laporan keuangannya masih ada, selama itu pun akuntansi tetap dibutuhkan. Nah, jadi kalau saya melihat di pengalaman saya selama kuliah dan kerja, akuntansi yang sebenarnya itu kita ngelihat banyak jurnal-jurnal yang membedakan dengan yang lain itu lebih banyak jurnal. Yang pada akhirnya adalah produknya kita adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bisa untuk shareholder, stakeholder, ataupun untuk perpajakan. Nah, selama masih ada perpajakan, selama masih ada laporan keuangan, yakinlah teman-teman tidak salah pilih untuk masuk ke jurusan akuntansi. Ya Pak Toto, jadi tetap optimis Pak Toto. Thumbs Jangan up. ragu. Ya. Jadi akuntansi tetap buat saya tidak salah pilih untuk saat kuliah dulu milih akuntansi karena sampai sekarang pun saya masih tetap pakai Pak. Hari-hari kerja jangan sampai teman-teman lupa jurnal yang simple itu tetap saya butuhkan sampai sekarang Pak. Untuk pengambilan keputusan, untuk mencari masalah, menyelesaikan masalah, jurnal tetap jadi pegangan, Pak. Jadi teman-teman jangan sampai melupakan jurnal-jurnal basic yang pernah kita pelajarin di kuliah. Karena sampai sekarang pun, dari dulu pun, jurnal-jurnal itu tetap sama, hanya ada pengembangan-pengembangan, tapi pada dasarnya jurnal standar itu tetap dipakai sampai sekarang. Kenapa jurnal itu butuh, Pak? Pada saat kita melakukan closing laporan keuangan,
pada saat ada selisih. Yang kita perlu tahu adalah kalau kita punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang jurnal, kita tidak akan misalnya ada selisih di penjualan. Kita tidak mungkin akan ngutak-ngatik akun general ledger yang tidak ada hubungan dengan penjualan. Kita akan melihat pos-pos yang kurang lebih ada hubungan dengan penjualan. Itu yang kemungkinan ada salah posting atau ada soal jurnal. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang jurnal, kita akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, jadi gambaran besarnya itu Pak. Jadi kalau saya melihat profesi akuntansi tetap dibutuhkan. Nah, kalau saya melihat untuk akuntansi pada umumnya adalah ke auditor, mau sebagai eksternal auditor maupun internal auditor. Atau yang kedua adalah masuk ke perusahaan, di mana jadi accounting. Nah, atau bidang-bidang lain pun sebenarnya memungkinkan, selama itu tidak menuntut suatu profesi khusus, misalnya kedokteran atau jadi dokter. Kita tidak mungkin masuk ke sana jadi seorang dokter. Tapi selama itu sifatnya umum di dalam perusahaan, jangan khawatir, ilmu akuntansi tetap dibutuhkan. Nah, kalau saya melihatnya ada 3 hal Pak dalam usaha atau dalam berkarir. Sebelumnya adalah 2 hal Pak, 2 hal yang kita bisa kendalikan dan yang satu adalah kita tidak bisa kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan atau itu sudah bawaan, itu namanya bejo Pak, atau namanya Betul, ya. orang apa ya, keberuntungan. Ya, termasuk bejonya Pak Guido gitu ya. Dari ujung timur sana, di timur tengah utara sana, akhirnya nemploknya di Jawa Tengah gitu ya. Itu Betul. nggak bisa nggak bisa disanggah gitu ya. Itu nggak bisa disangka Pak. Itu memang bawaan tiap orang beda-beda Pak. Ya. Nah, tapi ada hal yang masih bisa kita atur atau tergantung diri kita sendiri Pak. Jadi ada 2 hal Pak dalam berkarir adalah yang pertama adalah hard skill. Yang kedua adalah soft skill. Kalau hard skill itu terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau hal-hal yang terkait dengan suatu pekerjaan, keahlian suatu pekerjaan. Nah, itu yang kita dapat di bangku kuliah atau bangku sekolah. Pengetahuan bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana melakukan jurnal, bagaimana melakukan posting. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku kuliah yang saya bilang itu adalah hard skill. Yang kedua adalah soft skill. Nah, yang pertama adalah hard skill, Pak. Kalau hard skill, kalau yang terkait dengan akuntansi, itu teman-teman yang tadi saya sampaikan di awal, Pak. Jangan lupa jurnal. Jurnal sampai saat ini pun saya masih pakai pada saat memutuskan sesuatu, pada saat menyelesaikan sesuatu. Jurnal-jurnal basic masih saya butuhkan. Karena itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pada saat ada transaksi baru, ini kita harus melakukan jurnalnya Pak. Nah kalau kita punya basic, kita tinggal ngembangin. Tapi kalau kita tidak punya basic, kita tidak akan kesulitan. Jadi pesan saya untuk teman-teman khususnya accounting yang belajar tentang jurnal, minimal ingat selalu jurnal-jurnal basic. Kalau teman-teman mau masuk ke area yang benar-benar hari-harinya berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi auditor, jadi accounting, itu enggak bisa. Kalau teman-teman menghilangkan atau seolah-olah jurnal itu bukan hal yang perlu, di tempat kerja enggak perlu, salah. Kalau mau maju, mau punya bekal yang cukup, jurnal harus dibekali, Pak. Nah, kalau di pengalaman saya di accounting, Pak, jadi kalau di accounting itu sebenarnya ada 2 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah hari-hari, yang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua adalah aktivitas yang kita lakukan di bulanan. Nah, kalau yang harian atau transaksional itu kita adalah verifikasi dokumen. Apakah dokumen itu sudah sesuai dengan aturan, nilainya benar apa enggak, legalitasnya gimana, nomor NPWP-nya sudah ada apa belum, namanya benar, itu contoh verifikasi. Yang kedua adalah jurnal, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang
tadi ada benar komentar tentang top declining, Pak. Karena apa? Pada saat sekarang ini, semua sistem di perusahaan yang sudah maju, itu adalah menggunakan sistem yang sudah terintegrasi, Pak. Jadi teman-teman sekarang sama teman-teman yang lulusan dulu itu beda banget, Pak. Kalau teman-teman dulu itu mereka mau tidak mau harus melakukan jurnal secara manual, di Excel ataupun di buku. Mau tidak mau, jurnal itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi suatu perusahaan pasti butuh seorang akuntan atau seorang lulusan akuntansi, sangat dibutuhkan. Tapi sekarang ini, begitu teman-teman masuk ke perusahaan yang sudah modern, semuanya itu sudah terintegrasi, Pak. Semua itu sudah sistematis. Jadi yang ada cuma apa? Kita cuma ngentry nominalnya berapa, data-data dari dokumen itu yang kita ngentry. Kalau kita cuma mau sebatas tukang ngentry, itu ya sebatas itu, selesai. Tapi apakah kita mau seperti itu? Kayaknya kok semua orang bisa kalau melakukan entry. Jadi untuk title yang kita dapat dari lulusan accounting itu belum maksimal, Pak. Nah, jadi yang diperlukan adalah satu, tadi kita sudah posting, jadi kita harus tahu jurnalnya. Setelah kita tahu jurnalnya, kita melakukan posting. Nah, kalau teman-teman tadi jurnal, oke, waktu masuk sekarang itu karena semuanya sudah sistem, jadi saya tidak butuh ilmunya. Masih kurang, Pak. Pada saat akhir bulan kita melakukan closing buku. Dan tiba-tiba ada selisih antara debit sama kredit. Gimana carinya, Pak? Kalau kita tidak punya basic accounting, kita tidak akan tahu. Ini yang tantangan buat teman-teman atau lulusan yang sekarang, Pak. Karena kita dimanja dengan sistem yang sudah terintegrasi semua, kita melupakan jurnal, Pak. Ya. Jadi pada saat ada selisih atau pada saat kita melakukan closing antara debit sama kreditnya tidak balance, kita akan kesulitan. Yang kita lakukan adalah apa? Manggil orang IT. Karena kita tidak tahu cara carinya gimana. Karena semuanya sudah di dalam sistem, Pak. Ya. Artinya apa? Orang IT itu lebih berfungsi, lebih bernilai bagi perusahaan. Karena ada selisih, mereka yang dicari. Bukan akuntannya gitu kan? Bukan akuntannya, karena akuntannya tidak tahu. Tapi justru disitulah peranannya kita. Kalau kita tahu jurnal, kita yang akan mengarahkan si IT-nya. Pak, tolong lihat yang akun ini atau jurnal ini, general ledger ini. Kita bisa mengarahkan. Pak, yang tadi saya sampaikan, kita tahu untuk transaksi ini, jurnal yang terkait itu apa aja. Jadi kita sudah lebih spesifik untuk problem solving. Nah, jadi fungsinya kita tahu jurnal yang tadi, pada saat ada problem, kita ada nilai tambahnya, Pak. Tapi seandainya kita tidak tahu jurnal, pada saat ada selisih di posting, kita tidak ada nilainya, Pak. Kita cuma tergantung orang IT. Nah, jadi kita ada fungsinya. Terus yang berikutnya adalah laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan setelah kita posting, kita ada laporan keuangan. Di laporan keuangan pun, kalau kita tahu jurnal, kita bisa membuat analisa yang lebih akurat, Pak. Kalau misalnya HPP-nya naik, berarti kita juga ngelihatnya yang terkait adalah persediaan. Persediaannya gimana? Jadi hal-hal itu yang nanti kita pakai untuk bekalnya kita untuk melakukan suatu analisa atau keputusan. Nah, jadi yang tadi, Pak, untuk yang pertama, yang harian kita sudah melakukan verifikasi, kita sudah melakukan namanya posting. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah closing. Closing itu apa? Karena dari pengalaman, Pak, ini mungkin juga masukan, Pak. Jadi selama kuliah yang kita tahu adalah istilah tutup buku atau tutup transaksi atau akhir bulannya seperti apa. Tapi ada hal yang penting, Pak. Hal yang penting adalah saya ngambil contoh misalnya untuk general ledger yang kas dan setara kas, Pak, yang di neraca. Jurnal yang terkait sebenarnya simpel, Pak. Debitnya kas bank atau setara kas, terus kemudian penerimaan atau kreditnya misalnya dari piutang. Terus dari ada biaya, debitnya biaya pemeliharaan, kreditnya kas bank.
Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat closing. Yang pertama, ada namanya general ledger atau buku besar. Itu harus dipastikan angkanya dengan yang ada di subledger, subsidiary ledger. Itu harus sama. Jadi, karena general ledger itu adalah angka yang tercermin di laporan keuangan. Tanggung jawabnya kita adalah angka di laporan keuangan, kita harus bertanggung jawab. Angkanya benar dan valid. Nah, jadi turunannya kalau saya lihat laporan keuangan, setelah laporan keuangan detailnya adalah general ledger. Setelah general ledger adanya subledger. Nah, di subledger itu kalau contohnya tadi kas bank, itu dia ada buku mutasi kas dan bank. Nah, di situ kita ngelihat saldo akhir bulan yang kas dengan bank itu sama dengan yang tercermin di general ledger enggak? Kalau sudah sama, oke, satu bagus. Yang kedua, apakah ada fisiknya? Fisik uang dan fisik yang ada di rekening koran, itu pun harus disamakan, Pak. Ada namanya rekonsiliasi. Nah, fungsi-fungsi ini tetap membutuhkan seorang yang manual, Pak. Nggak bisa namanya sistem, Pak. Karena dia untuk melakukan rekening koran sama atau fisik ini sama GL itu nggak mungkin, Pak. Ini satu contoh, berarti dibutuhkan, Pak. Ya, Tetap artinya dibutuhkan. tetap dibutuhkan akuntan yang memiliki kemampuan untuk melihat rangkaian kejadian sampai akhirnya kita harus melakukan closing. Betul, Pak. Ya. Jadi itu salah satu contoh, Pak. Jadi contoh real di mana di dalam aktivitas perusahaan untuk profesi kita, untuk ilmu yang kita dapat itu tidak hilang. Tapi justru kita harus memanfaatkan kesempatan sekarang untuk memperdalam atau celah atau apa yang kita bisa lakukan jadi kekurangannya kita, atau yang tadi urusan jurnal-jurnal sudah diambil oleh sistem. Sekarang kita nyari peluang lain yang kira-kira kita masih bisa masuk, Pak. Nah, kalau peluang yang bisa masuk sebenarnya satu poin yang penting adalah analisa, Pak. Poin penting dari buat saya, selain apa yang kita dapat di bangku kuliah sekarang, ilmu yang kita perlu ada tambahan adalah satu, perpajakan. Yang kedua adalah kalau bisa tentang sistem, Pak. Sedikit banyak kita tahu tentang sistem. Jadi yang tadi, kalau ada masalah di pembukuan, kita sedikit banyak tahu basic tentang IT, jadi kita sudah bisa masuk ke sana. Yang kedua adalah bukan orang IT yang dicari ya, tetapi tetap akuntannya gitu ya. Akuntan, karena saya sudah punya kemampuan selain accounting, saya punya kemampuan tentang sistem. Ya, saya salah sedikit Pak Guido. Ya. Kalau tadi menyimak paparan Pak Guido tadi, ada satu hal yang saya kira semakin menguatkan. Banyak komentar gitu ya. Waduh, ketika bekerja itu dulu yang dipelajari di bangku kuliah kok tidak ada gunanya atau kok tidak cocok. Paparan Pak Guido tadi menunjukkan bahwa apa yang dipelajari rinci di proses perkuliahan itu juga yang dipraktekkan di dunia kerja. Gitu Pak Guido ya. Saya kira ini sangat kuat ya statement itu. Jangan-jangan setelah berpikiran itu, waduh dulu waktu kuliah kok beda ya dengan sekarang bekerja. Jangan-jangan dulu waktu kuliah tidak sungguh-sungguh gitu kan, sehingga justru melupakan apa yang dulu sudah diajarkan di kelas gitu kan. Atau ketika di kelas tidak menyimak sungguh-sungguh sehingga nggak tahu benar apa yang diajarkan itu. Sehingga kita ketika bekerja sebenarnya mempraktekkan, mengerjakan, menangani apa yang sebenarnya sudah dirangkai dalam proses perkuliahan, tapi yang di kuliah ini lupa, sehingga ini seakan-akan hal baru, padahal bukan hal baru. Gitu Pak Guido ya? Betul, ya. Pak Toto. Monggo lanjut Pak Guido, lanjut. Ya. Jadi ilmu yang kita dapat tadi, Pak. Oke, kalau kita sudah punya kemampuan tentang jurnal, tentang laporan keuangan, kita sudah paham. Sebenarnya ada hal penting, Pak, yang kita jangan sampai lupa. Dan itu adalah nilai tambah, Pak. Adalah analisa, Pak. Kita sudah punya, sebenarnya kita itu punya keuntungan, Pak. Karena kita tahu jurnalnya, angkanya itu dari mana, dari transaksi apa. Kita yang melakukan jurnal, kita yang tahu. Jadi untuk analisa, harusnya kita yang sudah punya bekal yang lebih matang. Atau kita punya datanya, Pak. Nah, jadi seorang lulusan accounting,
Kalau hanya membuat laporan keuangan, lah yang tadi akan masuk ke yang declining, Pak. Ya. Nah, yang tadi yang saya sempat sampaikan bahwa satu, bekali ilmu dengan perpajakan, bekali ilmu dengan IT. Nah, yang sebenarnya tidak kalah penting adalah analisa, Pak. Perusahaan mana yang sekarang bisa menentukan harga jual semaunya dia, Pak? Contoh yang paling gampang, Pak. Apakah saya misalnya mau jual komputer harganya 50 juta, 100 juta, terus nanti pasti laku? Tidak bisa, Pak. Ya. Yang ada adalah persaingan. Kita menjual harga yang seminim mungkin, yang bisa diserap pasar, atau dengan pesaing kita lebih murah. Nah, yang tadi hubungannya sama analisa adalah kita dengan bekal yang kita sudah punya, biaya-biayanya itu dari mana, datanya juga kita punya, kita pakai untuk melakukan analisa. Analisa yang kita lakukan itu untuk perusahaan. Jadi contohnya, Pak, oh Pak, dari laporan laba rugi itu ada biaya operasional ini, ada biaya overhead ini. Setelah kita analisa kok biayanya naik terus ya, dibandingin dengan omset atau penjualan. Dari situ kita inisiatif untuk apa? Melakukan analisa. Ini kira-kira peningkatan biayanya ini kok signifikan sekali. Nah, dari analisanya kita coba buat report, kita coba buat laporan yang kita sampaikan ke atasannya kita. Nah, ini yang saya bilang, Mbak. Kamu mau ngelihatnya dari sisi negatif, pesimis atau optimis? Kalau saya selalu ngelihatnya dari sisi optimisnya, Pak. Saya cari celah, Pak. Oke, tadi jurnal secara sistem sudah diambil oleh sistem. Sekarang saya nyari yang tidak bisa dilakukan sistem itu apa? Karena untuk melakukan analisa, memulainya tidak bisa dari sistem. Setelah saya punya konsep, saya masukkan ke sistem, oke, sistem bisa ngolah. Tapi untuk memulai, tidak bisa, Pak. Dari sistem kita suruh sistem. Mau tidak mau kita yang harus mulai. Nah, inilah yang saya dari pengalaman saya, analisa itu sangat dibutuhkan, terutama kita lulusan accounting yang mempunyai data, sumber data di tempatnya kita, Pak. Ya. Kita tahu semua biaya. Kita yang melakukan jurnal. Dari situ kita manfaatin, kita olah datanya. Nah, dari data yang kita olah, kita sampaikan ke atasannya kita kan atau ke perusahaan. Perusahaan akan nilai kita bahwa orang ini mempunyai nilai tambah buat perusahaan. Bisa melakukan efisiensi, harganya bisa ditekan, akhirnya harga jual juga bisa tekan. Margin untuk perusahaan pun lebih tinggi. Meningkat, ya. Meningkat. Nah, itulah peran, Pak. Kalau menurut saya, peran accounting jangan hanya dilihat dulu. Mindset yang tadi, transformasi, Pak Toto setuju, Pak. Jadi jangan pola pikirnya seperti yang dulu. Lulusan accounting cuma buat laporan keuangan. Jangan mau, Pak. Ya. Buatlah nilai tambah. Harga jual kita lebih tinggi. Ya. Kalau melakukan apa? Lakukan analisa, Pak. Dari analisa itu kita menghasilkan hal-hal apa yang kita bisa melakukan efisiensi. Nilai tambah buat perusahaan. Ya. Dari situ akan sumbangsih bagi korporasi, sumbangsih bagi tempat kita bekerja. Ya. Betul. Ya. Baik. Rupanya ini terjeda ya Pak Guido ya. Ada sedikit problem jaringan. Baik, sambil menunggu jaringan mungkin pulih kembali, saya kira tadi sangat jelas paparan dari Pak Guido bahwa kalau kita berbicara tentang akuntansi, maka definisi utama yang menyangkut profesi di bidang akuntansi itu rupa-rupanya didominasi dengan satu kata yang tadi kalau percaya nggak percaya nih kalau dihitung-hitung lebih dari 70 kali, ya, agak terganggu Pak Guido. Oh, iya. Tadi saya baru mengatakan bahwa Pak Guido tadi menyebut satu kata itu berulang-ulang. Dan kalau saya mencoba ngitung lebih dari 70 kali Pak, yaitu jurnal. Berarti ini ada sesuatu ini Pak yang nanti harus kita bahas ini. Ada apa dengan jurnal? Sampai Pak Guido dengan pengalaman 21 tahun itu menyebut hingga lebih dari 70 kali kata jurnal itu. Baik Pak, sudah play jaringannya. Monggo dilanjut dulu paparannya. Ya.
Pak, jadi tadi yang saya di awal sampaikan bahwa ada hard skill yang kita pelajari di bangku kuliah. Yang kedua adalah soft skill, Pak. Bidang akuntansi buat saya itu yang sifatnya umum dan semua orang bisa pelajari juga, Pak. Kalau kita nggak punya, selain punya hard skill, kalau kita nggak punya soft skill, kita nggak bisa bersaing, Pak. Mau tetap sebagai auditor, mau sebagai accounting, mau buka usaha sendiri, semua bidang usaha untuk sukses, kita butuh namanya soft skill, Pak. Nah, kalau dari pengalaman saya di korporasi yang terkait soft skill, kalau kita ngomong masalah tanggung jawab, jujur, sopan, itu adalah standar, Pak, sifat yang memang harus ada. Ya. Tapi yang sebenarnya masih bisa kita lakukan lebih dan mempunyai nilai tambah buat orang lain atau perusahaan atau usaha kita sendiri adalah satu, proaktif, Pak. Jadi ada beberapa poin yang nanti saya coba sampaikan. Pertama, proaktif, Pak. Jangan menunggu pada saat atasan atau orang lain itu meminta laporannya kita. Jadi kita dengan aktif, begitu kita sudah selesai laporannya atau kita ada kendala, kita proaktif untuk menyampaikan. Atau kita melihat bahwa di suatu bidang itu ada yang kurang efisien. Yang tadi, masalah analisa. Kita dengan proaktif, kita melakukan analisa, kita sampaikan. Jadi proaktif itu buat saya itu poin yang penting kalau kita mau sukses di bekerja, Pak. Jangan pasif, Pak. Ya. Pada saat meeting, kalau kita diajak meeting, berarti kita itu dianggap bisa melakukan kontribusi di dalam topik yang dibahas. Ya. Jangan jadi pendengar, Pak. Ya. Pada saat meeting kita aktif bertanya. Minimal bertanya, Pak. Kalau bertanya kan tidak salah, Pak. Ya. Jadi minimal bertanya. Dari situ kita akan menambah ilmunya kita. Ya. Dari situ orang juga akan menilai kita. Atasan kita akan menilai seberapa aktifnya kita, seberapa dalam pemahaman atau pemikirannya kita. Kita sebagai jualan diri kita sendiri pada saat meeting. Apa yang kita sampaikan itu orang lain melihat, oh iya ternyata dia menguasai. Ternyata ide-idenya dia bagus. Nah, itu adalah proaktif, Pak. Nah, proaktif itu buat saya itu yang penting banget, sangat penting untuk khususnya di korporasi, Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah komunikasi, Pak. Kita namanya di korporasi harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita komunikasinya baik, orang lain pun akan bisa menerima kita, Pak. Kalau kita komunikasinya jelek, kalau kita naik cuma gara-gara misalnya KKN atau gara-gara dekat sama atasan baru dipromosikan, kita sebagai atasan kita tidak akan nyaman, Pak. Kenapa? Kita tidak punya hubungan yang baik dengan bawahnya kita. Jadi yang ada adalah cuma ngejar uang, Pak. Tapi bukan menikmatin pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau yang sering kita dengar di luar adalah jadi seorang leader yang baik. Nah, sebenarnya intinya itu, Pak. Jadi kita coba bina komunikasi yang baik. Tujuannya apa? Pada saat kita berada di posisi atas, yang bawahnya kita itu mendukung atau mengikuti kita, itu bukan karena mereka takut, bukan karena aturan. Karena mereka itu benar-benar respect sama kita. Benar-benar kita itu jadi seorang yang jadi temannya mereka. Jadi seorang yang jadi partnernya mereka, bukan atasannya mereka. Nah, ini yang poin di komunikasi, terus kerjasama, Pak, komunikasi dan kerjasama. Terus hal yang penting lainnya adalah helikopter view, Pak. Wah, ini baru ini. Helikopter view ini. Wah, ini mohon pencerahannya ini, Pak Bidu. Ini apa ini artinya ini? Ini, Pak, kadang orang itu cuma begitu ditugaskan, ya udah kamu boleh kerja, masuk, kamu cuma ngelihat di sisi piutang. Jadi kamu melakukan pencatatan piutang. Dia lupa. Yang dia tekunin itu cuma aktivitasnya dia aja. Jadi pada saat ada pekerjaan, oh ya ini ada piutang, ada penjualan, berarti ini yang saya ngelihat. Piutangnya ini dari mana? Prosesnya gimana? Dia enggak peduli. Terus setelah saya melakukan piutang, selesai, itu hasilnya itu larinya kemana? Jadi proses sebelumnya apa, proses sesudahnya itu apa, dia enggak tahu.
Jadi pada ada saat masalah atau ada perubahan, dia nggak tahu mau informasinya ke siapa. Nah, yang saya maksud helikopter view itu dari sudut yang paling kecil, Pak. Kalau dari sudut yang paling besar adalah kita melihat cuma bukan accounting, Pak. Tapi kita melihat juga produksi, HRD, R&D, itu sebagai helikopter view dari sisi perusahaan, Pak. Apa yang kita lakukan di bagian accounting, efeknya apa ke bagian lain? Balik lagi ke tadi analisa, Pak. Kita melakukan analisa terkait dengan biaya overhead, misalnya lembur, Pak. Oke, kalau kaitan sama lembur, ini lemburnya bagian mana? Kalau ini bagiannya produksi, berarti kita juga harus, tadi, helikopter view-nya kita harus, helikopternya lebih ke atas, Pak. Jadi bukan ke accounting yang tadi jurnal, tapi kita naik ke atas. Kita lebih tinggi lagi, Pak. Kita ngelihat efeknya, itu di sana itu apa yang terjadi. Di bagian produksi, kenapa mereka lembur? Oh, bagian produksi ada info, oh penyebabnya ini, lemburnya kena ini. Loh, bagian karena misalnya kedatangan materialnya telat, dia akan naik lagi, ngelihat lagi yang bagian lain. Bagian penerimaan atau warehouse-nya gimana? Karena yang nyuplai bahan ke produksi. Nah, yang helikopter view-nya yang saya maksud adalah sudut pandangnya kita itu jangan sempit, Pak. Sudut pandangnya kita harus kita perluas seluas-luasnya. Analisa yang akan kita dapat itu lebih maksimal daripada kalau kita helikopternya cuma bagiannya kita aja, Pak. Keputusannya kita begitu kita sampaikan hasil analisanya kita tidak dipakai, Pak. Kenapa? Buat kita efisien, buat bagian lain Belum pemborosan. tentu. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya helikopter view, Pak. Jadi sudut pandangnya kita itu harus luas. Kita harus peduli dengan proses sebelumnya kita dan proses setelah itu. Kalau helikopter view lebih luas lagi, bukan sebelum dan sesudah, tapi sesudahnya kemana, itu diperluas lagi, Pak. Ya, ya. Nah, itu yang saya maksud dengan helikopter view, Pak. Ini boleh tanya ini, ya. Istilah helikopter view ini bagi saya baru ini, mungkin dari keterbatasan saya membaca, kok saya belum pernah membaca di referensi berkaitan dengan helikopter view ini istilah ciptaannya Pak Guido atau gimana ini ya? Saya juga enggak tahu ini Pak. Saya dapat dari teman-teman kerja, mereka sering ada istilah helikopter view, akhirnya saya pakai juga, Pak. Baik. Jadi, ini maksud saya nanti kalau saya di kelas gitu kan, akan menyinggung diskusi tentang itu, nanti saya harus jangan lupa helikopter view Guido 2020 kan etikanya Pak. Tapi luar biasa. Ini suatu insight menarik yang baru Pak Guido. Betul, Pak. Ya, monggo lanjut Pak Guido. Ya. Pak, untuk belajar yang tadi Pak, saya juga terus belajar Pak. Kita namanya belajar enggak pernah bilang cukup. Ya. Dari orang lain pun kita belajar. Cara mereka melihat, cara mereka bekerja seperti apa Pak. Jadi kalau saya helikopter view untuk di korporasi, terutama mereka yang mempunyai tantangan untuk jenjang karir lebih tinggi, itu mutlak Pak. Harus punya. Gimana dia mau mengelola perusahaan, tapi dia enggak tahu secara global, secara besaran, arahnya itu mau kemana. Atau apa yang terjadi di bagian-bagian. Linknya antara bagian itu seperti apa. Kalau dia enggak tahu, gimana dia mau mengambil keputusan. Pada saat dia mengambil keputusan, kalau dia enggak mempunyai helikopter view yang bagus, akan salah. Satu efisien, yang satu inefisiensi, Pak. Ya. Nah, itu makanya perlu adanya helikopter view. Jadi sudut pandang. Nah, kalau helikopter view yang agak kecil, ya tadi saya bilang, Pak, masalah jurnal, masalah transaksi di accounting, jangan lupa, jangan hanya ngelihat jobnya kita, aktivitasnya kita, tapi kita perlu tahu juga, kita itu dapat datanya dari siapa. Jadi kalau ada data yang salah, kita tahu kemana kita akan nanya. Kemana kita harus komplain. Setelah itu, kemana datanya kita ini akan dipakai. Tujuannya apa? Pada saat kita melakukan kesalahan, kita akan info ke bagian yang menggunakan. Nah, itu pentingnya Pak. Jadi sudut pandang kalau orang yang tidak mau peduli dengan kiri kanannya, atau sudut pandangnya tidak mau, helikopternya tidak mau dinaikkan, itu akhirnya jadi sempit Pak. Nah, terus yang sebenarnya tadi yang masalah efisiensi, kalau orang kadang bingung Pak, atau teman-teman itu kadang nanya, Pak,
saya melakukan efisiensi itu caranya gimana? Atau alat-alatnya mana aja? Itu enggak ada, Pak. Enggak ada alat yang spesifik. Tapi kalau saya rumusnya, prinsipnya paling gampang, Pak. Mulailah dengan 7 ways. Mungkin teman-teman sudah tahu namanya 7 ways. Mulailah dari situ. Ways-ways yang ada itu coba dilihat. Nah, dari situ baru dilihat ke lapangan. Apakah ways yang ada itu, 7 ways yang ada, itu di tempat kerjanya kita atau di usahanya kita itu ada terjadi enggak? Mulailah dari tolong situ. dirinci Pak itu, 7 Ya. ways-nya itu Pak, sebagai Ya. nanti sebuah tips untuk kita semua itu Pak. Ya. Ini saya dapat lagi dari internet juga nih Pak istilahnya. Ya. Ya. Istilahnya teamwork Pak. Jadi TIMWOOD. Nah, jadi transportation Pak. Yang pertama adalah transportation. Transportationnya layout dari suatu usaha, dia punya warehouse di Kudus katakan. Tapi dia punya produksinya di Rembang atau di tempat lain. Akhirnya butuh biaya untuk transportasi. Padahal itu rutin. Nah, ini perlu dianalisa layout yang ada sekarang, apakah sudah maksimal apa belum? Atau di lingkup yang paling kecil di kantor misalnya, posisi printer. Kita kerja di sini tapi printernya itu adanya 50 meter. Jadi pada saat ini kita inefisiensi di waktu kita untuk ngambil hasil print itu juga adalah waste. Itu kalau satu orang Pak. Ya. Kalau di semua bagian ada hal seperti itu, berapa banyak yang gaji yang harusnya dibayar untuk mendapat value added, tapi waktunya kebuang untuk non value added. Kenapa? Dia jalan, tidak ada nilai value added-nya Pak. Yang ada value added adalah dia melakukan print, bukan dia melakukan perjalanan untuk ngambil hasil print Pak. Nah, yang kedua adalah inventory, Pak. Inventory, jangan sampai inventory-nya itu berlebihan atau persediaan. Jadi, yang paling gampang adalah persediaan bahan baku. Jangan sampai kita butuh untuk produksi cuma 100, kita simpannya 500. Padahal untuk pengiriman dari supplier ke tempatnya kita itu waktunya singkat, tidak butuh waktu lama. Akhirnya itu juga satu pemborosan. Nah, yang berikutnya adalah motion, Pak. Gerakan yang tidak perlu, Pak. Nah, kalau contoh di manufaktur, misalnya kita mau melakukan masang baut, Pak. Masang baut buat kita simple. Ngambil baut atau ngambil alat baut, terus dipasangkan di alat yang kita mau pasang. Ada gerakan. Apakah gerakan ini butuh atau kita masang alat tambahan, jadi pada saat alat itu digantung, jadi mau untuk memasang bautnya itu, kita cuma nempel. Daripada tadi kita harus melakukan gerakan untuk mengambil di meja. Mendingan kita gantung, jadi posisinya itu sudah pas. Jadi kita tinggal tempelin. Waktu 1 detik, 2 detik, buat kita umum itu enggak masalah Pak. Tapi buat manufaktur sangat berharga. Sangat signifikan. Signifikan. Itu dalam 1 jam. Dalam 1 hari, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, Pak. Nilainya banyak, Pak. Ya. Apalagi jumlah orang, Pak. Jumlah orang berapa banyak? Ya. Nah, yang berikutnya adalah waiting, Pak. Kita menunggu atasan untuk tanda tangan. Kalau enggak, proses itu enggak jalan. Akhirnya truknya menunggu karena surat jalannya belum ditandatangani. Belum keluar. Apakah proses itu ada enggak? Kalau ada, nah itu yang perlu dianalisa. Kita analisa waktunya berapa lama. Kita kali dengan waktu yang terbuang. Nah, terus yang berikutnya, atau waiting misalnya mesinnya rusak, Pak. Kalau mesin rusak, akhirnya tidak bisa produksi. Kalau tidak bisa produksi, berarti waktunya terbuang. Pekerja pun tidak kerja. Gaji yang kita bayar tidak ada nilai tambahnya, Pak. Nah, yang berikutnya adalah over processing, Pak. Kalau contoh yang di accounting yang paling gampang atau di kantor adalah 2 orang melakukan hal yang sama, Pak. Jadi si A sudah melakukan analisa, tapi si B melakukan hal yang sama. Jadi ada overlap di situ, Pak. Jadi yang harusnya tidak perlu, tapi dilakukan. Nah ini yang, atau yang berikutnya adalah pengecekan yang
berulang-ulang. Si A sudah melakukan pengecekan, tapi karena kurang komunikasi, si B melakukan pengecekan lagi, yang over processing. Terus yang berikutnya adalah overproduction, produksi yang berlebihan. Jadi harusnya kita buat orangnya sudah buat laporan, Pak. Tapi hasil laporannya itu tidak pernah dilihat. Jadi itu adalah kebiasaan yang dulu, Pak. Orang yang dulu itu melakukan hal tersebut, kita yang menggantikan, kita cuma melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Tapi kita tidak pernah tanya, Pak, ini laporannya, ini yang pakai siapa? Yang balik lagi ke tadi, Pak. Jadi kita melakukan hal yang sia-sia. Kalau kita tahu, oh ini yang pakai siapa? Keperluannya kamu apa? Jangan sampai dia tidak butuh. Jadi kita buat misalnya 10 lembar. Ternyata di tempatnya dia cuma butuh halaman pertama sama halaman kedua. 8 halamannya dia tidak butuh. Waste, gitu kan? Waste. Nah, yang balik lagi pentingnya tadi, kita tahu awalnya dari mana, ujungnya kemana. Mereka pakainya buat apa. Nah, terus yang berikut adalah defect, Pak. Kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan juga akhirnya kita harus repeat lagi, harus melakukan reward. Nah, itu yang tadi 7 ways yang buat teman-teman kalau masih tidak ada bayangan. Cara saya melakukan analisa mau mulai dari mana? Mulailah dari 7 ways. Dari 7 ways itu ada enggak di lapangan yang melakukan? Kalau ada, ya udah mulai dari situ. Ngambil data, dari data yang ada kita presentasikan. Baik, saya kira ini menjadi tips and tricks gitu ya untuk menjadi tangga pertama bagaimana memberikan kontribusi bagi perusahaan gitu ya, Pak. Betul. Gitu ya. Betul. Baik, Pak Gup. Kalau saya boleh bertanya nih, sebenarnya tadi paparan Pak Guido itu kan untuk meniti karir itu kita butuh 3 hal. Kalau yang nomor 1 tadi ya ini sudah rezeki yang sudah diatur dari sononya, nggak bisa kita campuri lah, bahwa dari timur, tengah, utara akhirnya berlabuh dengan helikopter tadi ke Kudus itu sudah tidak bisa kita bahas lagi kan begitu ya, gitu ya. Nah, kalau saya boleh bertanya nih, berarti ada 2 hal berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Kalau pertanyaan saya, manakah dari dua-duanya itu yang penting, pasti Pak Gui jawabnya adalah both are important, gitu kan Pak. Nah, mari kita kupas dari hard skill-nya ini. Dari pengalaman Pak Guido, aspek hard skill apa yang paling signifikan membantu Pak Guido untuk meniti karir di Jarum? Ya, kalau dari hard skill Pak, yang pertama dengan posisi yang dulu, terutama sekarang Pak. Ya. Kalau sekarang justru, kalau dulu saya jurnal, oke, saya butuh karena dulu saya pada saat saya masuk pun masih ada yang manual-manual, mau tidak mau saya juga harus pelajari Pak. Saat dulu saya mau tidak mau harus tahu jurnal, karena untuk melakukan kontrol, saya harus tahu jurnal ini dari mana. Nah, yang mungkin saya agak ngelopat ke posisi sekarang Pak. Bayangin Pak, kalau saya di posisi sekarang saya tidak tahu jurnal Pak. Ada bawahan saya yang sampaikan, Pak kita punya masalah ini, lagi diperiksa pajak, ini masalahnya ini. Terus kalau saya tidak tahu jurnalnya, mereka tanya Pak, ini terus kita mau jurnalnya gimana? Kalau saya posisinya sekarang saya tidak tahu jurnal, mereka akan melihat, wah Pak Guido solusinya gimana? Tidak tahu saya Pak. Nah makanya yang jurnal yang buat saya yang posisi yang kalau buat posisi yang lain mungkin Pak kalau sudah posisi di atas-atas mungkin tidak butuh jurnal lah Pak. Salah Pak. Selama masih ada kaitan dengan operasional, jurnal itu buat saya pegangan Pak. Ya. Karena apa? Saya mau urusan dengan pajak, saya mau urusan dengan laporan keuangan, saya urusan dengan auditor eksternal, saya butuh pegangan jurnal Pak. Jadi pada saat mereka melakukan koreksi atau bawahan saya datang dengan transaksi yang baru Pak. Mereka datang, mereka bilang Pak, ini kita punya transaksi baru dengan company yang lain. Mereka maunya tukar, barter. Kira-kira kita mau cara pencatatannya gimana? Nah, saya bilang sekali lagi, jurnal Pak.
Yang Pak Toto tadi bilang 70 kali 7 atau macam-macam itu. Ini jadi 80 Pak. Ini 80. Dengan menyebut beberapa jadi 80 ini. Ya. Dan sebenarnya di room kita ini hadir Bu Rustiana dan Pak Sigit Utomo yang juga mengampu mata kuliah akuntansi pengantar yang dulu mungkin waktu Pak Bidio ambil masih namanya pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 gitu kan. Nah, justru menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan jurnal ini? Sampai akhirnya Pak, 80 kali loh Pak ini disebutkan. Karena kalau dari kacamata kami ya, sebagai dosen pengampu ya Pak Bidio ya, seseorang bisa melakukan jurnal transaksi itu karena sudah bisa melakukan serangkaian analisis. Jadi dalam proses penjurnalan itu di sini ada banyak kegiatan, Pak, yang kemudian diwakili terwujud dalam bentuk jurnal tertentu. Saya kira yang mau disampaikan Pak Bidio adalah bahwa proses untuk akhirnya terbentuknya sebuah jurnal itu melalui serangkaian proses ya Pak ya. Nah, proses-proses itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh seseorang untuk memiliki kemampuan pikir, kemampuan analisis, sampai akhirnya kemudian membuat sebuah keputusan. Inilah jurnal yang dibutuhkan, jurnal yang diperlukan, dan jurnal yang tepat untuk mewakili sebuah aktivitas keuangan tertentu. Gitu ya Pak Bidio ya? Betul, betul Pak. Dan para pemirsa, mahasiswa, calon mahasiswa, dan juga para alumni, saya kira kalau tadi dari paparan Pak Bidio, jelas sekali bahwa dulu 20 tahun yang lalu, eksistensi Pak Bidio di korporasi besar ini diawali dengan jurnal. Gitu ya Pak ya, kalau boleh saya simpulkan ya. Ini kalau dari hasil tadi ya, yang harus dimiliki betul-betul. Tadi Pak Bidio juga menyinggung bahwa selain pemahaman soal jurnal, saat ini, dan memang ini ya Pak ya, saya kira terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan gitu ya. Ini pressing atau tekanan yang besar bagi seluruh pelaku usaha saya kira untuk melakukan tertib administrasi perpajakan dan juga patuh terhadap segala aturan perpajakan. Nah, bagaimana pengalaman Pak Bidio menyikapi tantangan yang sangat nyata di dalam mengelola sebuah korporasi, Pak Bidio? Ya, Pak. Jadi memang benar tantangan sekarang kalau terkait dengan pajak. Paradigma yang dulu tentang pajak itu dari pengalaman saya sekarang agak sedikit bergeser, Pak. Ya. Kalau dulu kita sering dengar bahwa orang pajak mencari-cari, kalau sekarang sudah lebih baik, sudah lebih terbuka, dan sekarang pun untuk infrastruktur perpajakan juga sudah lebih baik. Jadi lakukan pembukuan yang bersih, yang benar. Selama pembukuannya benar, bersih, kita enggak usah paradigma yang lama, Pak. Takut diperiksa, itu sudah hilang, Pak. Jadi kembali lagi, Pak. Kembali lagi, kalau kita melakukan pencatatan yang benar, yang mau dikoreksi apanya, Pak? Enggak ada. Nah, itu dari sisi accounting-nya, Pak. Nah, yang tadi saya sempat singgung di awal adalah yang kedua, Pak. Nah, tadi Pak Toto sempat singgung masalah perpajakan pemerintah sekarang. Nah, yang tadi saya juga singgung adalah perpajakan adalah hal yang penting dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, Pak. Jadi pelajarilah perpajakan minimal yang basic. Itu untuk di accounting itu adalah bekal. Tidak bisa enggak. Ya. Jadi selama kita masih ada hubungan dengan laporan keuangan, disitulah pajak tetap ada, Pak. Jadi tadi saya bilang kalau saya melihat ada dua yang agak nyerempet dengan pekerjaan saya hari-hari yang butuh hard skill. Yang tadi adalah perpajakan, pengetahuan tentang pajak. Terus yang kedua pengetahuan tentang IT. Ya, itu dua hard skill yang saya kira yang lain mungkin iya, tapi dua poin ini yang lebih bersinggungan. Dominan ya. Dominan. Ya. Dan untuk menyikapi, untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dua hal itu, saya kira bungkusnya adalah kemampuan untuk menganalisis ya Pak ya. Betul. Dan sebenarnya kemampuan untuk menganalisis itu, kalau dari kacamata akuntansi, itu betul-betul dilatih
betul-betul diajarkan, betul-betul dikembangkan dengan apa? Dengan bagaimana kita menangani transaksi itu menjadi satu rangkaian proses yang kemudian berawal dari bagaimana kita mampu menjurnal, mampu memposting, hingga akhirnya mampu melakukan aktivitas closing gitu ya Pak Gido ya. Saya kira ini satu rangkaian proses analisis, proses berpikir yang sungguh-sungguh akan membentuk bagaimana cara kita memiliki sebuah pendekatan, sebuah cara untuk mampu menyelesaikan dan menghadapi apapun masalah yang dihadapi di korporasi kita, di perusahaan kita. Nah, kemudian yang kedua Pak Gido, ini kan tadi dari aspek hard skill. Nah, kalau soft skill Pak, kalau tadi disampaikan banyak hal lah. Kalau tadi berkaitan dengan sopan santun, tanggung jawab, tepat waktu itu kan etiket basic lah gitu ya, yang sebenarnya sudah tidak menjadi poin diskusi karena itu memang harus dimiliki oleh kita semua sebagai person yang in charge dan juga berada di dalam sebuah institusi. Tapi tadi Pak Gido menyinggung beberapa hal yang saya kira cukup penting untuk menjadi perhatian kita berkaitan dengan helikopter view tadi. Kalau saya boleh bertanya, apakah pengalaman Pak Gido selama 20 tahun lebih ini ya, kalau korporasi besar sebesar Jarum gitu ya, ini kan tangga karirnya itu kan, wah ini jenjangnya ini kan sangat Pak ya, sangat tinggi gitu ya. Artinya rentangnya itu sangat banyak. Nah, apakah saya boleh bertanya bahwa salah satu kunci sukses Pak Gido untuk meniti tangga karir hingga posisi sekarang sebagai Chief Financial Officer itu helikopter view tadi betul-betul menjadi tempat untuk kita bergantung sehingga kita bisa ikut naik helikopter itu, Pak Gido. Betul, Pak Toto. Itu salah satunya, Pak. Jadi salah satu pada saat kita memutuskan sesuatu, pada saat kita melakukan diskusi, kalau kita semakin banyak punya helikopter view yang luas, itu sangat membantu, Pak. Membantu sekali. Kenapa? Pendapatnya kita itu bisa diterima semua bagian, Pak. Ya. Orang-orang lain, begitu kita sampaikan pendapatnya kita, bisa diterima. Kenapa? Kita sudah memikirkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, itu poin pentingnya, Pak. Jadi, helikopter view atau sudut pandang membantu kita pada saat kita menyampaikan pendapat atau ide-ide kita, itu pendapatnya kita tuh benar-benar sudah mau dibilang matang. Kenapa? Kita sudah coba sebelum kita menyampaikan pendapatnya kita atau ide kita, kita sudah coba memikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang penting, dan yang satu yang sebenarnya mendukung adalah yang tadi Pak, saya bilang, proaktif Pak. Ya. Jangan pernah pasif, jangan pernah berdiam diri. Cari tahulah, berpikirlah. Jangan hanya melihat, saya sekarang hanya dikasih tanggung jawab untuk bagian ini. Terus saya berhenti berpikir di situ. Jangan pernah Pak. Ya. Carilah ujung-ujungnya sampai ujung yang mana yang kita memang dikasih wewenang. Ini kemana, ini kemana, ini kemana. Minimal di laporan keuangan dulu deh Pak. Kalau kita ngomong akuntansi, minimal kita telusuri ujungnya kemana, sampai ke ujungnya Pak. Kalau sudah selesai, ya udah, nanti kita kembangin lagi Pak. Jadi helikopter view dan yang tadi adalah proaktif, buat saya itu poin yang penting. Kita kalau kita tidak punya proaktif dari itu kan tergantung kita Pak. Yang tadi saya bilang. Kalau bejo itu ya pemberian. Kalau masalah soft skill buat saya itu kita mau apa enggak. Apakah orang yang pendiam tidak bisa jadi pemimpin? Enggak. Sekarang kembali lagi. Gimana dia mau mengembangkan dirinya. Buat saya tadi 2 poin Pak. Proaktif untuk mencari tahu apapun, untuk belajar apapun. Yang kedua adalah helikopternya harus dinaikin setinggi-tingginya, Pak. Siap. Biar pendapatnya kita, keputusannya kita itu bisa baik dan matang dan sudah mempertimbangkan risiko yang lain. Gitu, Pak. Pak Gido dan juga para pemirsa maupun peserta. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita ini, Pak. Ini sudah tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi dan sangat fruitful.
banyak insight yang bisa kita petik dari diskusi ini. Nah, closing speech Pak Guido untuk kami di Prodi yang mengelola, membantu untuk anak-anak muda ini bersiap di masa mendatang, kira-kira apa yang Pak Guido akan sampaikan pada kami sebagai masukan sehingga kami bisa memiliki persiapan yang lebih baik untuk mengawal, membantu, dan menuntun adik-adik mahasiswa ini memiliki masa depan yang lebih baik. Ya, kalau menurut saya memang ada sedikit perbedaan, Pak. Generasi yang sebelum saya ataupun yang sekarang, Pak. Kalau yang sekarang kita tahu bahwa mereka ingin semuanya cepat. Nah, sedangkan kalau sekarang, kalau dulu saya dapatnya adalah ada teorinya, ada prakteknya. Kalau saya boleh saran atau usul adalah untuk porsi teori dengan porsi praktek. Mungkin porsi prakteknya agak lebih banyak, case-case-nya, Pak. Jadi mereka lebih terbiasa untuk tadi analisa-analisa. Ya. Analisis-analisis itu yang perlu. Jadi karena kalau kita belajar teori cara jurnalnya gimana, ya itu tadi Pak, kita masuk ke top declining Pak. Kenapa sudah di take over sama sistem IT. Jadi ilmunya kita sampaikan, tapi lebih banyak untuk menggarap yang tadi Pak, analisa-analisa atau praktek di lapangan yang terjadi sekarang itu seperti apa. Itu mungkin lebih Pak. Jadi pada saat teman-teman sudah lulus kuliah, mereka lebih sudah matang, lebih siap untuk masuk ke tempat kerja. Karena kalau dari pengalaman saya terakhir, teman-teman yang lulus fresh graduate, banyak yang sudah melupakan jurnal, Pak. Ya. Padahal bidang yang dilamar atau bidang yang dimasukin adalah accounting. Nah, ini yang mungkin perlu. Jadi ilmu oke, tapi memang perlu praktek atau analisa-analisa. Jadi kalau sudah sekarang itu lebih banyak kita biarkan mereka berpikir bebas, mereka kembangkan, tapi minimal prinsip atau dasar atau teori yang intinya itu apa? Itu yang mereka tahu, tapi memperbanyak yang praktek-praktek, Pak. Oke, terima kasih Pak Guido. Ya. Para peserta dan pemirsa, Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi pada pagi ini menegaskan kembali bahwa kita tidak boleh takut. Kita di banyak serial diskusi itu dikatakan sebagai bidang yang mengalami declining. Tetapi kita perlu waspada bahwa tanpa kita melakukan transformasi, betul bahwa dari kacamata, kalau semata-mata itu ilmu yang secara manual menyusun laporan keuangan, itu akan mengalami declining. Tetapi bukti menunjukkan bahwa dari pengalaman Pak Guido tadi, basic pemikiran di akuntansi tetap menjadi salah satu pilar untuk memiliki kemampuan analisis di dalam mengelola sebuah entitas usaha, bahkan sebuah entitas usaha yang giant seperti Pak Guido saat ini bergabung di grupnya Jarum, saya kira. Oleh karena itu pesannya menjadi sangat jelas bahwa kita sebagai dosen, para mahasiswa maupun calon mahasiswa bergabung di program studi akuntansi, kita memiliki challenge. Challenge untuk mengembangkan pola pikir yang kuat untuk mampu mengelola perusahaan, dan sekali lagi pola pikir yang kuat itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu analisis untuk melakukan mulai dari jurnal hingga proses akuntansi secara lengkap. Dan kemudian kita bungkus, kita kemas kemampuan itu dengan perkembangan IT. Kita harus mampu memanfaatkan IT itu, kita suntikkan kemampuan analisis kita, sehingga kita mampu berperan secara aktif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi kita yang tempat kita bernaung atau kita join. Dan juga di dalam proses kita memberikan nilai tambah itu, soft skill selalu menjadi
pendukung yang tidak bisa ditinggalkan, yang itu bisa kita kembangkan saat ini dan harus kita kembangkan saat ini, dan juga secara terus tanpa henti sehingga kita mampu meraih yang terbaik. Terima kasih kepada Pak Guido yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Semoga masukan-masukan, insight yang Pak Guido berikan itu sungguh bermanfaat bagi kami, menguatkan kami untuk menjadi bekal menjawab tantangan yang saat ini sangat nyata. Sehingga perjuangannya adalah jangan sampai akuntansi itu declining, tetapi surviving dan justru berkembang, dan kita mampu memberikan nilai tambah di dalam rangkaian proses bisnis yang terjadi. Terima kasih kepada seluruh peserta, Bu Rustiana, Pak Sigi, dan juga para mahasiswa sekalian. Salam sehat. Terima kasih Pak Guido. Salam sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.